Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas mengenai bab 6, yaitu tentang editing video. Nah, di editing video kali ini itu menggunakan Adobe Premiere Pro. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan Adobe Premiere Pro. Jadi, apa sih Adobe Premiere Pro itu? Adobe Premiere Pro merupakan salah satu software atau aplikasi yang populer dan digunakan secara luas dalam pengeditan video maupun audio. Nah, Adobe Premiere Pro ini juga digunakan oleh kalangan profesional seperti perusahaan pembuatan film atau sinetron, dan broadcasting, dan pertelevisian. Oke, langsung saja kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Nah, di sini ada new project yang berfungsi untuk membuat project baru. Nah, sedangkan open project itu berfungsi untuk membuka yang sudah ada. Jadi, yang telah kita simpan sebelumnya itu menggunakan open project. Nah, di sini kita membuat project baru. Kita beri nama. Nah, kemudian sini lokasi penyimpanannya kalian bisa tentukan. Lalu di general itu videonya kita pilih timecode, kemudian audionya audio sample, capture formatnya itu kita pilih DV. Kalau sudah tekan OK. Nah, di sini kita sudah membuat project baru. Setelah itu kita membuat sequence baru. Nah, sebelum itu pada menu bar kita pilih Windows, kemudian pilih Workspace, lalu pilih Editing, atau kalian bisa reset. Nah, biar tampilannya sama seperti yang ini ya. Nah, kemudian kita membuat sequence baru. Caranya pilih File di menu bar ini, kemudian New, kita pilih Sequence, atau bisa tekan Ctrl N. Nah, jadi sequence itu seperti lembar kerja ya. Nah, di sini sudah disiapkan oleh Adobe Premiere-nya. Jadi kita tinggal pilih saja. Untuk yang disarankan itu menggunakan ini. Pilih folder digital SLR, kemudian 1080p. Nah, lalu pilih yang ini, DSLR 1080p 30. Nah, ini yang disarankan. Jadi kita pilih yang ini saja. Kita tekan 2 kali. Atau kalau kalian custom itu masuk ke setting. Nah, ini kalian bisa sesuaikan sendiri. Kemudian kita save preset ya kalau sudah. Nah, kita sesuaikan sama yang di modul saja. Kita pilih yang DSLR 1080p 30. Nah, ini yang disarankan. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sequence-nya sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita mengenal interface Adobe Premiere Pro. Nah, yang nomor 1 ini itu bagian menu bar yang berisi file, edit, clip, sequence, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 ini workspace. Nah, dalam workspace ada beberapa workspace yang bisa digunakan. Nah, di sini contohnya assembly, editing, color, effect, dan audio. Nah, ini gunanya untuk workspace ya. Misalkan kita mau fokus ke efek, nah itu kita masuk ke workspace efek biar lebih fokus. Nah, kemudian yang nomor 3 ini yaitu source monitor. Nah, source monitor ini sebenarnya untuk mereview, bukan hanya menonton tapi bisa juga melakukan pemotongan dan memilih bagian video. Nah, itu source monitor. Kemudian yang nomor 4, nah ini project panel. Nah, di sini akan menampilkan beberapa panel, contohnya seperti panel efek, panel info, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, nah nomor 5 itu ini. Nah, nomor 5 itu tools editing, yaitu sebuah alat yang akan kita gunakan selama mengedit sebuah video. Kemudian yang nomor 6 itu timeline. Nah, timeline ini untuk melakukan proses pengeditan sebuah video
audio dan penambahan efek video. Oke, selanjutnya yang pertama kita mengimport video. Nah, untuk mengimport video itu ada dua cara. Kita bisa tekan Ctrl I atau kita bisa juga drag and drop. Manualnya itu di sini ya. Kita pilih file, kemudian ini pilih import atau tekan Ctrl I. Nah, atau kita bisa juga drag and drop saja. Di sini misalkan saya mau masukkan bahan satu, kita tinggal drag saja. Nah, sudah masuk di project praktikum bab 6 ya. Nah, itu untuk mengimport video. Setelah kita import, kemudian kita bisa memasukkan ke dalam timeline. Kita bisa langsung drag and drop. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu menghilangkan audio pada video. Nah, caranya, nah ini kan ada audio sama video. Nah, itu kita bisa hilangkan. Caranya itu tekan footage yang mau dihilangkan audionya. Caranya klik kanan, kemudian pilih unlink. Nah, ini akan bisa video sama audionya itu akan terpisah. Jadi kita tinggal hapus saja, kita seleksi dulu, lalu kita delete. Nah, seperti ini. Ada cara lain, yaitu pada saat kita mengimport, bukan, maksud saya pada saat kita memasukkan ke timeline, itu kita klik 2 kali dulu pada videonya. Klik 2 kali, lalu muncul di source ini. Nah, di source ini, kalau kita tarik ini di bagian videonya, kita tarik, kemudian kita taruh di timeline, itu dua-duanya akan masuk ke timeline, yaitu audio sama videonya. Nah, di sini kita bisa mendrag ya, di bagian video saja atau audio saja. Nah, di sini kalian bisa drag. Nah, ini untuk videonya, kalau ini untuk audionya. Nah, itu cara yang kedua. Sebaiknya sih menggunakan ini ya, cara yang kedua ini, biar tidak kerja 2 kali. Nah, oke, menghilangkan audio pada video sudah. Kemudian mengatur durasi kecepatan video. Nah, di sini caranya yaitu kalian klik kanan pada footage-nya, kita klik kanan dan pilih speed atau durasi. Di sini apabila speednya semakin semakin sedikit nilainya, itu maka semakin lambat pergerakan videonya. Kalau lebih besar speednya, nilai speednya, maka semakin cepat. Kita bisa ubah ke 70. Nah, ini akan kita buat slow mo, jadi videonya akan melambat. Nah, lihat durasinya akan tambah panjang ya. Kalau 100 kan durasinya 8, kalau kita ubah ke 70 akan semakin lama, semakin lambat, akan menjadi durasinya 11. Nah, oke, kita oke saja. Nah, ini videonya akan slow mo ya, bergerak lambat. Kemudian nah di sini, oh iya, nah kalau kalian biar slow mo-nya itu kelihatan maksimal, atau biar apa ya, biar smooth, itu kalian pilih ini,
frame samplingnya ini kita ubah ke optical flow. Kita oke. Nah, untuk fitur optical flow ini itu hanya di Adobe Premiere CC 2015 kalau nggak salah. 2015 ke atas, CC 2015 ke atas. Itu ada fitur optical flow. Kalau di bawah itu tidak ada fitur ini. Kemudian yaitu transisi video. Nah, transisi video ini merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi maksudnya perpindahan dari video atau footage satu ke footage yang kedua. Jadi itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, pertama-tama kita import bahannya terlebih dahulu. Go import bahan kedua dan bahan yang ketiga. Drag and drop. Nah, setelah itu kita sebelum kita masukkan ke timeline, kita potong terlebih dahulu ya. Caranya tinggal klik 2 kali, kemudian di sini kalian tentukan mulainya dari mana untuk memotongnya. Misalkan aku mau sini dan kalian ini pilih margin. Ini untuk yang di awal, motong yang di depan. Kemudian kalian tentukan akhiran yang di belakangnya. Ini pilih markout. Nah, setelah kita potong, terus kita drag and drop. Nah, aku mau videonya saja. Jadi tinggal ini drag video only. Kita drag. Selanjutnya banyak kedua juga. Kita potong. Drag and drop ke timeline. Nah, di sini kan ada jarak ya. Misalkan kalau kalian jaraknya ini panjang, jadi kalian nggak perlu geser seperti ini. Jadi tinggal kalian seleksi yang ini, yang bagian kosong itu kalian klik, lalu tekan delete. Jadi otomatis gabung. Oke, selanjutnya kita beri efek transisi. Caranya ini, masuk ke efek, kemudian pilih folder video transisi. Nah, sini aku mau pilih cross dissolve. Nah, itu masuk ke folder dissolve. Nah, setelah kalian pilih, nah di sini ada banyak sekali yang sudah disediakan oleh Adobe Premiere-nya. Bisa kalian import kok. Bisa kalian import transisinya dari luar gitu. Nah, aku pilih yang cross dissolve. Ini kita kalian. Nah, ini kalian tinggal drag saja dan taruh di antara bahan 2 dan bahan 3. Nah, di tengah-tengahnya sini. Nah, sudah. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, jadi video akan terlihat halus ya dari perpindahan bahan kedua dan perpindahan bahan ketiga, itu kelihatan smooth. Oke, transisi sudah. Selanjutnya yaitu color grading. Nah, jadi apa sih color grading itu? Color grading adalah proses koreksi warna pada gambar atau video untuk meningkatkan nilai estetika dan kualitasnya. Nah, color grading ini digunakan lebih dari sekedar pewarnaan gambar. Nah, color grading ini disesuaikan dengan alur, tema, isi cerita. Jadi color grading itu harus disesuaikan sama cerita film tersebut. Nah, sini akan mempengaruhi suasana dalam film tersebut. Oke, langsung saja kita praktekkan ke Adobe Premiere-nya. Nah, pertama kita siapkan dulu bahannya yang mau kita warnai. Kan aku ingin mewarnai bahan satu ini.
masukkan ke timeline. Nah, lalu kita buat adjustment layer baru. Caranya ini, pilih new item, kemudian pilih adjustment layer. Nah, ini biarkan ini sudah menyesuaikan sama yang settingan yang di awal tadi. Kita klik OK, kemudian kita drag and drop ini di atasnya ban 1. Nah, setelah itu kita masukkan efek yang namanya Lumetri Color ke dalam adjustment layer. Caranya dimasuk ke efek, kemudian ini kalian cari ya, Lumetri Color. Dan di sini pada bagian video efek, lalu color correction, kemudian ini Lumetri Colornya kalian drag and drop ke adjustment layer. Setelah itu kalian buka ke efek control. Nah, di sini kalian bisa atur warnanya di bagian basic correction atau kreatif, ini juga bisa. Nah, di sini kalian juga bisa mengimport ya, mengimport loop dan mengimport loop. Nah, ini kalian bisa import ya, ini pilih browse. Itu juga sama yang input, ini kalian bisa input juga, kalian bisa import. Nah, kita bisa atur di sini, sharpen-nya kita atur. Oke, mungkin cukup. Nah, untuk melihat hasilnya, untuk melihat perbedaannya, kalian bisa aktifkan ini adjustment layernya, ini icon mata ini kalian matikan. Nah, bisa kalian lihat perubahannya ya. Jadi fungsinya adjustment layer itu biar kita memudahkan kalau misalkan footage kalian itu lebih dari satu. Jadi kita tinggal panjangkan saja adjustment layernya di bawahnya footage kalian. Misalkan di sini ada footage banyak punya kalian ya. Nah, itu kalian bisa panjangkan saja adjustment layernya. Nah, kalau kita tidak menggunakan adjustment layer, itu kita masukkan Lumetri Color ini di masing-masing footage, jadi satu-satu gitu. Nah, kalau adjustment layer kan enak, kita taruh di atasnya, jadi otomatis keubah semuanya yang footage di bawahnya adjustment layer. Oke, lanjut. Oke, lanjut membuat title atau teks. Nah, untuk membuat title atau teks itu caranya pergi ke ini ya, kembali ke project praktikum, project kalian, kemudian pilih ini new item, lalu pilih ini title. Ini di nama misalkan judul. Oke. Nah, di sini kalian bisa beri tulisan. Ini T untuk memberi tulisan ya. Dan ini pen tool untuk membuat curve. Nah, di sini shape, ada kotak dan lain-lain. Membuat tulisan misalkan untuk kita taruh tengah-tengah ini. Itu caranya kalian tinggal pilih ini. Pilih ini yang center ini. Yang vertikal ini kalian klik, yang horizontal kalian klik. Jadi otomatis ke center. Untuk merubah font stylenya kita ubah di sini. Kita bisa ubah. Dan ini ukurannya. Dan ini untuk kerapatannya. Nah, di sini kita coba rubah warnanya ya. Bisa kalian ini pilih di tile propertiesnya, ini color, kita bisa ubah warnanya kuning misalnya.
Kita taruh tengah lagi seperti ini. Nah, jika sudah, kalian bisa drag and drop saja ke timeline. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu memberikan subtitle pada video. Oke, caranya kalian pergi ke ini, new item, dan kalian pilih caption. Nah, ini kita tinggal oke saja. Nah, sini kita pilih open caption ya. Kita pilih open caption dan kita oke. Nah, jadi perbedaannya ini open caption sama yang lain-lain. Kalau open caption itu nanti subtitlenya akan gabung sama videonya. Jadi waktu kita export itu otomatis akan gabung sama videonya. Nah, kalau CA 608 sama 708 dan teletext ini closed caption. Jadi waktu kita export itu subtitlenya akan terpisah sama videonya. Nah, kita sesuaikan sama yang di modul ya. Nah, di sini di modul pilih open caption. Kita pilih open caption dan kita oke. Nah, setelah itu kita drag and drop ke timeline. Kita taruh di atas sendiri ya. Kalian panjangkan di sini. Nah, untuk memberi tulisannya itu kalian klik 2 kali ini, type caption text here. Ini kalian klik 2 kali. Nah, sini akan muncul, misalkan sini aku beri nama lalu. Nah, sini akan muncul ya. Kalau misalkan kita ubah font stylenya itu juga bisa di sini. Untuk size-nya kita bisa ubah. Nah, untuk menambahkan itu kita ini klik tambah. Kalau minus itu kita menghapusnya. Kita tambah misalkan multimedia, misalkan apa kabar. Nah, di sini akan muncul ya. Di sini halo. Kalian bisa sesuaikan di sini. Nah, ini bisa kalian geser sesuai apa tuh videonya. Untuk fitur caption ini itu hanya di Adobe Premiere CC. Kalau CS6, kalau versi CS itu tidak ada fitur caption ini. Jadi fitur caption ini untuk memudahkan kita daripada kita membuat title. Nah, kalau untuk yang CS6 atau versi CS itu agak lebih ribet ya. Jadi kalian pakai itu title seperti yang di judul. Jadi kalian buat satu-satu di sini. Jadi kalian buat satu-satu dan ganti tulisannya seperti itu. Oke. Untuk caption sudah. Nah, kemudian kita membuat credit title. Oke, untuk membuat credit title
Kita kembali ke project. Untuk membuat graphic title itu caranya sini ya. Kalian bisa masuk ke title atau bisa juga di sini file, kemudian new, dan legacy title. File, new, ini legacy title atau title ya, atau kalian bisa tekan Ctrl T, sama saja. Ini kan oke. Misalkan aku beri tulisan ya, tulisannya itu ini sudah aku siapkan. Aku buat rata tengah. Nah, untuk ini judulnya itu kita buat lebih tebal ya. Di sini pemain buat lebih tebal, bold, nota kamera juga. Kemudian sutradara sama produser. Nah, seperti ini. Kita taruh center. Nah, setelah itu kita pilih ini, roll atau crowd option. Nah, kita pilih ini, lalu kita pilih yang roll ini. Kita oke. Kita drag and drop ke timeline. Nah, bisa kita lihat hasilnya ya, dia otomatis bergerak kalau kita menggunakan roll atau crowd option tadi. Nah, di sini kurang ke bawah ya, ubah lagi, pakai yang ini aja, start off screen sama end of screen. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya bisa juga menggunakan keyframe. Untuk lebih cepatnya itu menggunakan roll atau crowd option tadi. Oke, selanjutnya, nah di sini ada pengertiannya ya. Jadi still itu teksnya diam, tidak bergerak. Kalau roll itu bergerak secara vertikal dari bawah ke atas. Nah, kalau crawl itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Oke, selanjutnya yaitu rendering atau export video. Caranya itu kalian ini ya, kalian sesuaikan ya, di timeline ini kalian sesuaikan awal sama akhirnya yang mau diekspor. Di sini kalian arahkan. Jadi yang diekspor itu pada menit 00 sampai menit detik ke 27. Nah, sisanya ini tidak akan diekspor. Nah, lalu pergi ke file, pilih export, lalu pilih media atau Ctrl M. Nah, di sini formatnya pilih A264. Nah, lalu ini output name-nya itu kalian sesuaikan ya, tempat kalian menyimpan videonya nanti, dan kalian beri nama juga. Nah, untuk outputnya ini itu sesuai sama yang sequence tadi ya. Jadi kalian tinggal export saja di sini, kalian tekan export. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu untuk materi bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.